Halo semuanya, Halo, kembali lagi di mana Mar? Otomotif Talks. Oke, sekarang mau bahas apa War? Jadi Jadi hari ini gue lagi kepikiran nih sama boleh masuk angin deh. sama mobil bekas Korea. Oh, iya. Kebetulan Korea-Koreaan nih. karena gue jadi kepikiran karena kebetulan saudara gue lagi nyari mobil bekas gitu? nih. Nyari apa Ya, dia? kebetulan nyarinya mobil Korea. Jadi gue tuh lumayan agak kepo sih sama pasar mobil Korea yang mungkin sekitar tahun 2009 sampai 2014 lah. Kenapa? Karena ya pertama murah, maksudnya ya misalnya di kelasnya itu mungkin dia bisa beda 20 sampai 30 juta dengan pasar dengan mobil-mobil Jepang lainnya. Iya, lumayan jauh kok, lumayan jauh. Nah, si saudara lu nyari apa? Saudara gua kebetulan nyarinya Hyundai Tucson 2014. Oh ya, kalau Tucson murah sih. Iya, Gua baca karena- bukan Tucson. Tucson. Iya, katanya gitu. Oke, ya apapun itu, Tucson lah Iya, ya, sebenarnya Tucson. kalau kita orang Indonesia ngomong Iya, Tucson. iya. Balik ke tadi, kenapa gue bilang dari 2009 sampai 2014, karena menurut gue mobil Korea tuh sudah mulai menarik sejak tahun itu. Oh, iya. Karena kalau misalnya lo inget-inget deh, mobil Hyundai, jangan ngomong Hyundai, maksudnya mobil Korea tahun 2000 awal deh. Yang menarik apa menurut lo? Carnival. Under the Net deh, itu gue setuju, itu gue lumayan menarik. Rajat. Itu enggak menurut gue. Iya sih, jelek. Oke, kita sebutin ya. Kita sebutin ya. Heeh. Pertama ada Ascent, Accent, Shuma, Kia. Shuma, Iya. Oh, Sportage, War. Sportage. Sportage yang pertama tuh 4-wheel. Itu menarik loh. Tapi bentuknya gue agak kurang setuju sih. Sportage itu ada yang panjang, ada yang pendek kan? Iya, ada yang long, Iya. ada yang short. Terus ada Atos, A to Z, Iya. kan? Ada Visto. Visto, ada Getz. Terus Iya, terus apa lagi ya? Avega awal sebelum facelift menjadi hatchback. Nah, emang ada yang nggak hatchback? Masih Accent dong itu. Enggak dong, Yang buat taksi kan? bukan. Avega gue. Setelahnya kan ada Grand Avega. Oh, yang hatchback banget. Beneran hatchback gitu. Oh, yang Kan tadi kalau gua kan fastback hitungannya ya? Fastback, apa sih, liftback? Iya, gitu. iya. Menurut gua yang gue sebutin tadi tuh mobil-mobil Korea yang kurang menarik menurut gue. Begitu 2009, gue ngelihat perubahannya itu ada di ketika Hyundai mengeluarkan i-Series, Oh, i10, i10, i20. Oh, iya. Itu menurut gue bentuknya tuh udah lumayan Oke lah ya. Oke lah, gitu. Oke, tadi kan gue sebutin i-Series nih. Itu dari Hyundai-nya. Kalau dari Kia-nya itu mungkin kalau dari i20 ketemunya adalah Rio. Kia Rio. Kebetulan Kia Rio, aku dengar. Itu bercanda kantor gua tuh sih gitu. Nah, Kia Rio ini gue pernah sempat temen gue ada yang pernah punya. Oh, Dan anjir Kia Rio yang tahun itu kayak apa ya bentuknya? Lupa gua. hatchback. Kayak i20 lah. Bayang lagi gua. Gua tahunnya yang baru. Enggak baru-baru banget lah. Pokoknya Oke. intinya itulah. Menurut gue rasanya lumayan oke. Dan Dia mesinnya apa? 1500 ya? kayak 1400 deh. Oh, Gue oke. agak kurang memerhatikan ya Iya. mobil Hyundai itu bermesinnya apa. Iya, gitu ya. Kia apa ya, terus. Iya, itu mulai menarik. Terus apalagi ketika udah keluar yang Tucson Tucson iya, ya, apalah itu. berbarengan dengan Sportage. Mereka kan soalnya sharing Platform kan. Apalagi ketika dia udah facelift di tahun 2014, ketika mengalami perubahan selain facelift dari eksterior, terus dari mesinnya juga ternyata berubah, gitu. Ada yang diesel nggak sih Tucson? Kayaknya kalau yang Baru masuk, ya? yang baru, yang lumayan muda lagi 2012 ada, ya, ya, yang lama-lama bensin ya. yang lama-lama bensin. Terus Oke. mereka udah ada panoramik, gitu. Oh, panoramik ya? Tucson itu? Ada yang panoramik, Oh. tipe XG-nya ya kalau nggak salah. Gila, menarik banget ya, itu mobil ya? Menarik. Nah itu dia tuh 2000 cc ya kalau nggak salah ya. Nah kalau misalnya kita bandingin dengan tahun yang sama gitu ya, CR-V 2014. Taruh lu. Nih, lu cerita aja bajakan ya. Soalnya gua bener-bener Korea tahun itu nggak ngerti sama sekali. ngerti tuh. ya? Hampir. Ya gue juga sebenarnya agak-agak awam juga ya, Iya. tapi ya gue ada baca-baca. terus Gimana? Tadi dibandingin CR-V. Misalnya dibandingin CR-V 2014, X-Trail 2014, terus dibandingkan dengan harga Tucson 2014 gitu. Itu harganya, kita ambil X-Trail dan CR-V yang sama-sama 2000 cc ya, Iya. biar apple to apple. 2000
2000 cc. Tahun 2014, tahun yang sama. Itu harganya bisa beda 20 sampai 30 juta. Wow. Gitu. Berarti berapa tuh harganya 2014 tuh? Kalau si RV tuh Masih 280-an gitu ya? enggak dong, kalau dari 2014 itu udah 190, 180. Oh, murah sekarang Iya, ya? Oke. segituan 190. Si Tusang berarti 150. 160, ya 150, Oh, oke. 160 orang tuh rata-rata buka 160 ya. Tapi kan kalau misalnya namanya mobil bekas gitu, lo bisa nego gitu. Mungkin ya kepala 150 something tuh lo bisa dapet gitu. Dengan fitur dia yang Banyak banget ya? iya, ada panoramiknya gitu. Dan menurut gue secara spare part lebih murah dibandingkan kalau misalnya memelihara Honda CR-V atau Nissan X-Trail. Oh gitu? Karena ya gue nggak tahu sih ini bisa direfleksikan atau enggak, tapi ketika gue sempat punya Vega, itu sebenarnya murah sih. Oh ya, Vega. Dan gue nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ini programnya, tapi mereka tuh garansi buyback. Oh, Jadi yang dulu ya, waktu itu gue soalnya beli Vega dari baru gitu. Ketika mau jual, si dealernya itu mau ngambil mobil gue dengan harga yang lebih tinggi dibanding pasaran pedagang ngambil. Gokil juga ya program mereka ya? Iya, iya. Jadi itu pokoknya kalau Vega tuh kalau nggak salah bedanya gue mungkin 10 sampai 15 juta lah. Dibanding kalau harga pedagang nawar sama si dealernya itu nge-buyback mobil gue. Gitu. Jadi emang ya berarti ada dua unsur juga sebenarnya. Si mobil Korea itu kenapa kurang nama lah istilahnya di mobil bekas. Yang pertama itu sebelum tahun 2009 dia itu modelnya kurang gimana gitu ya, kurang catchy gitu loh. Yang kedua berarti bener-bener namanya dia itu sendiri, makanya si Hyundai-nya itu bisa ngasih program buyback gitu berarti ya. Bener, bisa jadi. Dan ya mungkin orang juga kayak ngelihatnya gini deh, sesimpel kayak lo misalnya ke Central Underdeal yang dimana banyak bengkel gitu ya, pasti populasi bengkel yang ngurusin mobil Korea itu lebih sedikit. Mungkin itu jadi salah satu faktor orang para si calon konsumen ini mikir kayak, duh nih spare partnya susah nggak ya, gitu, atau nggak mahal nggak ya, bengkel spesialisnya ada nggak ya, gitu. Sebenarnya sih menurut gua ada aja gitu, maksudnya. Ya ketika kalian pengen meminang sebuah mobil Korea gitu ya join aja grup di Facebook gitu. Iya, pasti banyak bengkel referensi di setiap daerah. Sebenarnya sih kayak mirip-mirip kayak apa misalkan kayak Ford mungkin ya. Iya. Dengan Ford yang merek dibilang merek Amerika iya, tapi ternyata sebenarnya bukan. Thailand juga. Iya, Thailand gitu loh. Terus kayak Chevrolet ya kan. Chevrolet juga Korea. Iya. Korea terus kayak ya gitu-gitu deh sebenarnya mirip-mirip sih ya. Mirip-mirip ya. Bukan Jepang, Korea. Mana ya? Iya, bukan Jepang, tapi ya other dan Jepang gitu loh ya kan. Ya menurut gua kadang nggak melulu mobil tuh harus Jepang sih menurut gua. Iya, Jepang atau Eropa gitu ya. Karena ada yang lain. Ya ketika kalian bisa mencari alternatif lain, ambil contoh ya mobil Korea gitu. Kalian bisa saving lebih banyak gitu. Iya sih. Bisa nge-save mungkin 20 juta gitu yang bisa dipakai mungkin untuk balik nama atau apa gitu. Sedangkan fitur yang didapat dan rasa mobilnya juga tidak kalah karena setahu gua misalkan ambil contoh ya I-Series Hyundai, Kia semua apapun itu, terus ya Tusang juga termasuk. Itu mobil tuh sebenarnya global model mobil itu. Iya. Ngerti maksud gue? Iya, ngerti. Jadi di Eropa dipasarkan, di Amerika dipasarkan, meskipun di sana sebagai mobil entry level, kurang lebih kan. Tapi ya bersaingnya dengan mobil-mobil Eropa gitu. Benar. Berbeda kayak Avanza, Toyota Avanza, Fortuner pun, Fortuner, Pajero Sport itu bukan model global loh itu. ASEAN ya model sama ada second liner gitu lah istilahnya. Jadi bukan kayak Amerika ya, masuknya Amerika Selatan gitu kali. Iya benar. Meksiko jadi bukan model global yang dipasarkan di Eropa. Karena apa? Sebenarnya Fortuner itu bukan mobil segitunya gitu loh. Bukan mobil yang patut dipasarkan di secara global yang buat negara-negara maju gitu nggak masuk standar mereka gitu. Sedangkan si mobil Hyundai ini itu masuk standar mereka, keselamatannya, kemudian kenyamanannya, mungkin dari segi kenyamanan tuh masuk semua. Itu yang gua sebenarnya nilai plus dari mobil Korea. Gitu. Apalagi ya makin kesini ya mungkin dari semenjak 2000 berapa ya, 20 gitu kali ya, semenjak Palisade masuk. 2020 semenjak HMI dia masuk ya, Hyundai Motor Indonesia diinvest langsung dari Korea. Itu model-model mobilnya cakep-cakep sekarang. Sih. Hyundai itu menurut gua
Dan bagusnya menurut gue secara market mereka bisa ini dulu bang. Apa tuh? Habis punya gue. Gimana? Maksudnya Hyundai tuh bisa nge-switch mindset pasar Indonesia tuh ya di tahun-tahun ini gitu. Kayak sekarang di jalanan pasti udah banyak banget ngeliat mulai dari Stargazer, Palisade, Palisade banyak banget sih, ya. Kereta, Staria gitu. Dan Palisade tuh adalah mobil impian gue sekarang. Iya, memang enak banget kan? sih. Iya, enak banget. Gue Palisade sama Ioniq 5, gue pengen banget itu mobil dua itu tuh. Jadi Hyundai itu menurut gue, kita nggak di-endorse ya, tapi menurut gue di 2022 ini, 2021 ini oke banget sih mereka. Worth to buy banget gitu loh. Iya, mereka nggak kalah lah gitu. Iya. Kayak produsen Jepang mana yang menawarkan speaker Bose dengan harga segitu? Iya sih, benar. Iya kan? Kia juga ya. Ambil contohnya gitulah. Gitu. Kia juga si Sonet tuh pas pertama kali cobain, anjing nih mobil. Itu tapi bukan Kia Korea loh, itu Kia India loh itu. Itu India? Bose, ini masih Bose kan? Bukan tim tertingginya kan? Iya, bukan Bose-nya doang, tapi gini, gue sukanya adalah Kia Sonet, nih bahas Kia Sonet dikit ya. Itu mobil Korea yang diproduksi di India, dimasukin CBU ke Indonesia. Oke. Biasanya kayak mobil Renault, terus mobil Datsun, bukan Datsun, Renault tuh ada Renault Triber, terus ada mobil India lain lah kayak Ignis, Suzuki Ignis deh. Itu bener-bener yang plek-ketiplek dari India dimasukin sini speknya. Si Sonet ini enggak, dia tuh speknya disesuaikan lagi dengan Indonesia. Di India kalau nggak salah mesinnya 1400 kalau nggak salah. Kalau nggak salah juga ya, tipe transmisi paling tingginya itu AMT, di sini masukin Matic gitu loh. Oh, bukan AMT? Enggak, kalau kayak Ignis kan benar-benar dari Indianya AMT, ya udah plug masuk sini AMT gitu. Ini benar-benar disesuaikan lagi dan spek kita, mesinnya beda, 1500 cc yang dia sama kayak kereta, sama kayak Stargazer gitu loh. Jadi pas gue pertama kali mobil, anjing mobil enak banget, dan ya niat gitu loh si yang jual itu niat untuk menyesuaikan dengan pasar Indonesia gitu. Malah kebalikannya ya, kalau misalnya mobil Jepang tuh ketika di sananya full spec, di sininya dipotong habis, gawat gitu ya. Tapi ya itu, ya strategi mereka, kalau mobil Jepang udah dapat nama segala macam, mau speknya kayak apa juga pasti laku. Mobil Korea gitu kan emang harus ya mikirin lah mereka harus menang kayak gimana kan. Iya benar sih, ya punya strategi masing-masing. Sama satu, tadi yang gue bilang juga nih, Hyundai itu yang gue tahu tadi tuh merek-merek global gitu loh. Model-model global, model-model kayak Santa Fe, Tucson, i10, i20 gitu kan, model-model di Eropa. Sekarang ini udah mulai enggak juga nih. Mereka udah ngikutin pabrikan Jepang juga nih, ada second linernya. Iya. Kayak Toyota kan misalkan Land Cruiser, Camry itu kan model globalnya. Sedangkan Corolla juga ya. Sedangkan kalau kayak Vios, Rush, gitu. Yaris. Yaris mah enggak, Yaris juga iya. Yaris tuh udah second liner sekarang. Second liner ya? Karena beda sama yang di Eropa kan bentuknya. Oh iya. Ya kan? Hyundai udah mulai mengikuti nih. Kereta, Stargazer. Itu udah second liner mereka lah. Karena kereta itu harusnya kalau di Eropanya Kona. Oh gitu? Iya, dulu Kona sempat masuk di Indonesia. Sempat, cuman ya nggak tahu karena strategi mereka mungkin untuk menyesuaikan, akhirnya dimasukin ke si kereta itu, unit kereta. Kereta itu pertama kali meluncur di India, Cina, sama Brazil, nggak usah baru Indonesia gitu loh. Indonesia CKD. Udah mulai dah mereka tuh. Sama kayak Kia Sonet tuh yang tadi gue bilang, Sonet Seltos tuh juga udah second liner mereka, udah bukan produk global. Kalau produk global tuh kan Kia kayak Telluride, Sportage, Stingray. Stingray, terus yang paling mahal apa? Paling mahal Telluride, yang dibawa Telluride dikit. Shit, gue lupa. Kemarin gue review tuh anjir di Gias. Apaan? Kia yang hybrid. Gue lupa. Di atas Sportage, dibawa ke Telluride. Ya lu masukin ini anjir, gue lupa. Gue lupa itu baru gue review. Nggak bisa War. Bentar aja. Ini bentar kok. Auto driver Kia. Kia. Sorento. Sorento. Itu kan saingannya. Sorento itu kan satu platform sama Sorento Santa Fe. 7-seater ya? Enggak ya? 7-seater. Santa Fe juga 7-seater kan. Telluride, Palisade, samanya gitu. Iya. Ya misalnya, atau enggak misalnya tadi balik ke topik gue gitu yang bahas antara Tucson, CR-V, X-Trail gitu. Ada pilihan lainnya, Santa Fe. Santa Fe gue pengen banget sih. Iya, Santa Fe diesel itu menurut gue
cakep sih. Iya, gue pertama kali nyobain tuh dari Surabaya tuh, nyobain Santa Fe. Dan yakin banget enak lagi rasanya. Enak banget, emang enak banget ya. Harganya murah lagi. 230 juta udah dapat panoramik sebenarnya. Sekarang ya? Iya. Segituan harganya. Cuman gue nggak yakin tuh mobil bisa biosolar. Kalahnya di situ tuh, karena kalau Fortuner, Pajero yang di tahun itu kan bisa kan. Tapi itu ada panoramik, monokok. Ya. Audionya juga, ya audio nggak bagus banget, tapi ya at least pengendaliannya lebih larinya enak banget. Enak, nggak diapa-apainnya enak dan irit juga sebenarnya. Iya. Mana itu kelemahannya gue nggak tahu dia bisa biosolar apa enggak gitu loh. Ya, tapi bener sih War, kayak pertama kali gue kerja di autodriver itu tahun 2017 sampai 2019 gitu ya. Gue tuh nggak mikirin sama sekali mobil Korea loh. Mobil Korea. Karena memang ya di Indonesia harus, ya gue bukan yang mentingin brandnya, tapi kayak after sales segala macam kan susah gitu kalau misalnya mobil after sales emang nggak jelas kan. Tapi sekarang ini Hyundai gila-gilaan sih. Sekarang ada satu pilihan lagi ya mobil Korea itu sih. Iya gila. Dan sekarang gue pengen banget kalau punya duit lebih banyak gitu ya. Yang pertama Ioniq 5 gue pengen banget. Itu mungkin banyak banget juga yang pengen. Itu mobil enak banget, gue udah nyobain. Yang kedua Palisade sih. Oke. Kalau pengen apa War? Kurang lebih sama sih. Iya, kalau kan? misalnya apa namanya, iya kalau misalnya ada mobil apa duit lebih gitu, gue pasti belinya itu. Iya kan? Karena mereka juga pintar gitu, masuk di celah yang kosong. Si Palisade itu dia, lu punya duit lebih di atas Pajero atau Fortuner, tapi nggak kalah dibanding GLS gitu-gitu. Iya, mau ke Eropa nambahnya masih jauh banyak banget. Iya. Tapi pas dinaikin tuh nggak sejauh itu juga rasanya gitu loh. Kayak ya udahlah Mercy BMW doang dibeli gitu loh. Tapi kalau secara gue cobain enak gitu, wah itu mobil gokil sih. Dan Palisade tuh menurut gue secara interior gitu ya, secara desain, secara material tuh rasanya udah beda ketimbang kayak misalnya ketika dulu gitu. Misalnya Santa Fe lah ambil 2013 gitu, lu masuk ke dalam mobil tuh masih berasa ini Korea nih gitu. Iya. Sekarang emang mereka desainer juga, katanya desainer ambil dari BMW di mereka tuh. Oh gitu ya? Makanya modelnya aneh-aneh banget kan tuh. Iya. Aneh-aneh tapi bisa terima gitu loh banyak kan. Iya, karena desainernya nyomot-nyomotin gitu loh orang-orangnya. Jadi gokil lah mobil Palisade sekarang sih gue ngeliat wah ini dalamnya nggak Korea sih. Iya, gila emang Korea sekarang gokil lah. Pokoknya bener-bener gue tadinya cuman pikiran gue kalau beli mobil tuh Jepang dan Eropa, sekarang sih ada Koreanya nih gitu loh. Benar-benar. Ada kepikirannya. Iya, gitu. justru Jepang kayak gue antar dulu gitu. Iya. Karena ya dari fitur udah ya mostly kalah jauh nggak sih? Kalah jauh sih. Iya kan? Ya kalau misalnya di budget yang lebih sedikit gitu ya mungkin gue bisa condong ke beli Santa Fe aja dibanding gue beli misalnya yang leather frame gitu kan, pasti rasanya lebih nyaman Santa Fe gitu. Dan kereta itu juga udah nyaingin HR-V sekarang, bener-bener penjualannya mirip-mirip gitu. Oh gitu? Iya, karena harganya bener-bener samain. Ya plus minus dua-duanya ada, tapi bisa bersaing dua-duanya gitu. Dan rasa kereta ini gue pernah naik kan ya waktu itu. Pernah. Rasa mesinnya tuh enak. Enak. Nggak kayak mobil Hyundai zaman dulu ya. Maksudnya menurut gue, ya kayak gue pernah pakai Avega, menurut gue rasa mesinnya sih enggak lah gitu. Iya memang dulu kocak juga sih, mereka jual mungkin murahnya doang ya. Iya. Pas dinaikin Avega tuh, ya mesinnya juga dibanding mobil Jepang di kelasnya juga kalah gitu ya. Kalah jauh. Iya kan? 12 valve dia itu ya. Iya. Zaman itu masih 12 valve tuh. Yang lain udah VVT-i segala macam kan. Iya, gitu matic bolot banget. Enggak deh gitu. Tapi kalau sekarang sih menurut gue udah gokil ya. Udah boleh sih. Udah bisa bersaing banget dengan Jepang sama Korea tuh. Benar. Mantap emang mobil Korea tuh. Ya, jadi intinya menurut gue sih mobil Hyundai boleh dipertimbangkan untuk apalagi ngambil mobil baru gitu ya. Iya, bekasnya pun juga nggak perlu takut lah. Apalagi tuh sama ini War, katanya tuh si Hyundai itu punya program apa gitu, gue lupa. Dia tuh bisa nanganin sama mobil Korea juga sekarang. Mobil Hyundai maksudnya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu bisa. Dan sekarang dealernya Hyundai itu udah banyak banget ya. Iya, benar-benar udah nggak perlu khawatir lah. Iya, nggak perlu mereka khawatir. Udah benar-benar. Memang visi mereka itu sekarang kalau gue nggak salah dengar ya, emang udah mau nyanyiin Toyota sih. Gitu. Itu, secara global gitu deh. Di Indonesia pun udah termasuk gitu loh. Mantap lah. Pokoknya jangan takut ambil mobil Korea karena harganya itu sangat menggiurkan. Gue pun kemarin sempat kepikiran tuh. Pas nyobain Palisade yang lama padahal 2021 awal tuh. Duh, kok ini mobil enak ya? Apa Fortuner gue ganti Santa Fe yang 2013 gitu loh. Fitur enak terus monokok gitu kan.
Ya, tapi menarik tapi ya kalau gue sih masih ada Fortuner gitu. Tapi ada pengennya gitu. Iya. Oke, jadi gitu aja video kita kali ini tentang mobil Korea yang sangat menarik, baik mobil baru dan mobil bekasnya. Ya. Klik like jika Anda memiliki video ini, subscribe dari belum, jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Iya, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @askawara dan di @aduditomo. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan apa? salah closing. Dan subscribe. Ya udah. Bye.